Waalaikumsalam. Jadi jemaah sekalian, ini tembok ini, di dalam ini taman kebun. Dulu di sini adalah balai pertemuan Sakifah Bani Sa'idah, yaitu nama satu kabilah dari kabilah Hazraj, yaitu Sakifah Bani Sa'idah, yang memiliki rumah balai pertemuan yang besar pada zaman itu. Dan di depan rumahnya itu ada sumur yang airnya terus mengalir, dan agaknya bisa jadi itu yang dipakai disalurkan ini untuk mengairi ini, ataupun bisa jadi disalurkan di bawah. Karena di bawah kita duduk ini, di situ ada dibikin sebesar sumur, karena menampung ada namanya sumur Bir Usman, ada sumurnya Abu Bakar Siddiq, ada sumurnya ini Sakifah Bani Sa'idah, digabung jadi satu. Nah, itu yang disuplai ke rumah-rumah penduduk, termasuk yang kita minum yang di luar nih, itu dari sumur-sumur sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak kering. Nah, air zam-zam itu ada cirinya, pakai galon. Kalau ini bukan, ini air sumurnya para sahabat Nabi. Bisa diminum. Yang di dalam masjid tuh. Nah, kalau yang pakai galon, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai galon putih dalam masjid tuh. Nah, itu baru air zam-zam yang dibawa dari Mekah. Itu dibawanya 24 jam pakai mobil tangki. Nah, sekarang ini sudah dibuat pipa yang panjangnya mencapai 500 kilo. Langsung sumbernya dari Zam-Zam Masjidil Haram dialirkan ke sini nih. Sudah dibikin sekarang. Nah, kalau ngalirnya apa sudah dialirkan belum? Cuma sudah dibikin. Nah, sudah dibikin sejauh 500 kilo. Itu pipa itu sebesar nih besarnya pipa ini. Iya. Nah, nanti sehingga tidak akan pakai bus, pakai mobil. Ini pakai mobil tangki 24 jam non stop. Nah, itu galon-galonnya itu galon yang disediakan saat mobil tangki datang, itu ya di situ dipenuhin. Terus habis itu baru dibawa ke dalam ke Masjid Nabawi. Jadi yang kita minum yang ada pakai keran di luar ini itu bukan Zam-Zam. Di dalam orang pada ngambil. Nah, yang Zam-Zam itu yang pakai galon putih warna ini. Ada. Ya, itu Zam-Zam. Pernah ngambil di luar, Jadi jemaah sekalian, kan kita tidak tahu, dikira itu Zam-Zam, rupanya bukan. Ya, di dalam masjid yang dalam galon. tidak apa-apa itu. Cuman bagaimanapun itu adalah tetap ada berkahnya. Karena sumurnya para sahabat Nabi. Sumur Nabi kan. Itu ada namanya sumur Bir Usman tuh. Bir Usman sampai sekarang airnya tetap jernih, dan beliau punya kebun. Namanya kebun korma Bir Usman. Hasilnya itu hotel tuh namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah 1000 tahun lewat, sudah meninggal dunia. Sampai sekarang hotel ada namanya Hotel Utsman bin Affan, Wakaf Utsman bin Affan. Jadi hasil hotelnya itu diberikan kepada para fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua, itu di dana ke situ. Yang kebun kurma yang dikunjungi waktu haji itu yang akan kita kunjungi juga itu kan? Insya Allah nanti mudah-mudahan kita kebun kurma Utsman bin Affan. Iya. Baik. Jadi jemaah sekalian, disinilah dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada malam apa wafatnya? Senin. Beliau wafat Senin, dikuburkan hari Rabu sore. Berapa hari? Senin, Selasa, Rabu. Kenapa? Karena orang yang menyolati Nabi itu tak putus-putus. Orang sholat nggak pakai jamaah. Karena tidak ada berani yang sanggup jadi imam.
Nah, saking hormatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tak berani. Jadi gimana caranya? Sholat satu-satu. Laki-laki dulu, laki-laki satu orang. Habis itu selesai terus sholat. Selesai laki-laki, perempuan. Karena mereka ingin, memang perempuan ini tidak diwajibkan, cuma mereka ingin berkahnya. Nah, itu begitu kata sebagian ahli sejarah, perempuan juga ikut. Tapi kalau ahli fikih mengatakan yang ikut sholat itu hanya sahabat laki-laki saja. Jadi semua satu persatu orang menyolati jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari Rabu beliau dikuburkan. Beliau baru dikuburkan setelah sepakat sahabat ini untuk melantik khalifah. Khalifah yaitu pengganti beliau sebagai pemimpin untuk menanyakan bagaimana tentang Islam, bagaimana tentang hadis-hadis Nabi. Jadi perlu ada khalifah, tempat mereka merujuk semua permasalahan mereka. Yang sebenarnya pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq menolak, dia tak sanggup jadi khalifah. Coba orang sekarang kan rebutan. Khalifah itu jangan salah, itu lebih tinggi dari presiden. Karena khalifah itu dia akan mengatur semua umat Islam yang ada dimanapun berada pada saat itu. Di negara manapun Islam akan berkhalifah ke dia. Jadi Abu Bakar As-Siddiq nggak sanggup. Ini aja jadi khalifah katanya Umar bin Khattab. Saya tak usah jadi khalifah. Umar bin Khattab bilang apa? Saya tak pantas jadi khalifah selama Abu Bakar As-Siddiq masih ada, kata dia. Coba kita ditunjuk, ya sudah, aku pasti begitu kita bilang. Itulah para sahabat Nabi jemaah sekalian. Takut. Pemimpin itu berat bagi mereka itu. Seakan-akan ditaruh gunung di pundaknya. Seperti itu bagi mereka itu. Sekarang, untuk zaman sekarang, itulah perbedaannya bagaimana sahabat Nabi dengan umat-umat pada zaman sekarang ini. Jadi jemaah sekalian, tidak ada tujuan kita mengunjungi tempat ini melainkan mudah-mudahan kita memperoleh berkah. Tempat ini adalah tempat yang pernah disinggahi sahabat, yang tentu Rasulullah juga pernah menginjak tempat ini. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh berkah darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, saya kira itu saja, tidak banyak. Nah, karena tadi ada beberapa jamaah yang kepingin langsung ke kebun apa ini? Kalau pasar murahnya mungkin tidak. Asal jam berapa? Asal jam 4. Ya, oh, Pak, ayo. Asal jam 4. Nah, ayo mari kita cabut. Ayo, selamat. Udah kita Ayo.